Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rock slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci back and a North Face off her back. Jab her if she back. Teman-teman mungkin bertanya, mengapa saya menulis judul Timnas menang vs Jepang? Padahal hasil pertandingan semalam Timnas Indonesia kalah 1-3 melawan Jepang di pertandingan ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Begini penjelasannya. Pertama teman-teman, dalam laga yang saya lihat semalam, Timnas Indonesia vs Jepang, di mana pemain-pemain Timnas dapat mengimbangi permainan pemain-pemain Jepang, walaupun Indonesia kalah peringkat dengan Jepang. Indonesia di peringkat 142, sementara Jepang di peringkat 17 FIFA. Tapi permainan daripada pemain-pemain Timnas Indonesia gacor teman-teman. Artinya apa? Artinya pemain-pemain Timnas setara cara bermainnya dengan pemain-pemain Jepang. Tidak ada bedanya. Kedua, dalam laga pertandingan itu, Jepang memainkan seluruh kekuatannya. Pemain-pemain hebatnya semua diturunkan. Baik pemain Liga 1 Jepangnya maupun juga pemain-pemain Jepang yang bermain di Eropa. Sementara Timnas Indonesia tidak menurunkan seluruh pemain hebatnya teman-teman. Contohnya di bagian pertahanan, Indonesia tidak memainkan Asnawi Mangku Alam, yang kita tahu kalau di Timnas senior belum ada yang bisa ngalahin kehebatan daripada si Asnawi Mangku Alam dalam hal menjaga pertahanan gawang Timnas, ya, maupun dalam menjegal pemain-pemain lawan yang ingin masuk ke sarang wilayah gawang Timnas. Di bagian lini depan, Indonesia tidak memainkan striker terbaik di Liga 1 Indonesia, yaitu Ramadan Sananta, yang kita tahu sangat gacor dalam memperkuat tim PSM Makassar. Terus ada lagi, Timnas Indonesia tidak menurunkan Dendi Sulistiawan, yang kita tahu pemain penyerang dari Bayangkara ini juga sangat gacor. Dan Indonesia juga tidak menurunkan Dimas Derajat, pemain Persikabo, yang juga gacor. Dan ada lagi pemain hebat Indonesia yang dari Persib Bandung, yaitu Mark Klok, ya, juga tidak diturunkan. Ketiga teman-teman, 3 gol yang diciptakan oleh pemain Jepang ke sarang gawang Indonesia itu bukan kehebatan pemain Jepang, tapi karena nasib Jepang saja yang lagi baik. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa? Apa iya? Lah iyalah, karena pelatih Timnas Indonesia Sintayong blunder dalam menempatkan para pemain Timnas Indonesia dalam menghadapi Jepang. Masih ingat konten saya kemarin? Saya sudah mengingatkan Sintayong jangan blunder, karena salah satu kunci
kemenangan timnas sepak bola Indonesia melawan Jepang adalah strategi dan penempatan pemain. Contohnya saja teman-teman, masa sekelas Asnawi Mangku Alam yang kita kenal sangat kokoh, sangat kuat dalam menjaga pertahanan timnas sepak bola Indonesia selama ini, kok tiba-tiba melawan Jepang yang kita tahu kelas FIFA-nya peringkat 17 nggak dipasang teman-teman untuk membantu pertahanan timnas Indonesia. Akhirnya apa teman-teman? Pertahanan timnas Indonesia kedodoran. Gol kedua yang diciptakan Jepang di menit ke-52 itu murni karena pemain Jepang memanfaatkan kelemahan pertahanan Indonesia ya di sayap yang biasa dijaga oleh Asnawi Mangku Alam. Rasanya cuman mimpi Ritsu Doan, pemain Jepang itu dapat memberikan umpan tarik kepada Veda kalau Asnawi Mangku Alam yang menjaganya atau mengawalnya. Kita kan tahu Asnawi pekerja keras di lapangan dan paling lihai melakukan sliding tackle. Terus Ramadan Sananta, penyerang gacor PSM Makassar itu, kenapa tidak dimainkan? Kan dalam konten saya yang waktu lalu, kemarin itu, saya sudah menjelaskan bahwa Yakob Sayuri itu cocoknya sama Ramadan Sananta. Karena mereka sama-sama pemain PSM Makassar. Yang jelas-jelas pasti ada klik, ada chemistry-nya antara kedua pemain ini. Dibanding Yakob Sayuri dengan Egy Maulana Fikri. Karena kunci kemenangan salah satunya adalah chemistry antar pemain. Kekompakan antar pemain. Bukan berarti saya ingin bilang Egy bermain buruk, bukan. Mungkin Egy lebih cocoknya dengan Witan Sulaiman ataupun dengan pemain yang lain yang punya chemistry-nya. Teman-teman, Yakob Sayuri dengan Ramadan Sananta ini sudah bermain lama di PSM Makassar. Jangan-jangan Yakob suka tidur ngorok aja Ramadan Sananta tuh tahu, begitu juga sebaliknya. Ibarat katanya teman-teman, saking sudah tahu, sudah punya chemistry-nya, sudah kenal satu sama lain. Maunya Ramadan Sananta yang gimana bolanya, maunya Yakob Sayuri gimana. Kalau Yakob lagi di sini, Ramadan ada posisi di mana, itu sudah mereka tuh udah saling tahu. Karena udah terbiasa bermain bersama-sama di PSM Makassar. Teman-teman, sejago-jagonya Ronaldo dalam bermain bola, kalau dia tidak punya teman dalam bermain bola yang punya chemistry, yang susah dia mau bikin gol. Pening kepalanya. Karena temannya nggak cocok. Nggak punya chemistry, nggak tahu maunya Ronaldo gimana, begitu juga sebaliknya. Mohon maaf, mohon ampun teman-teman. Jangan ada yang tersinggung. Bukannya saya sentimen dengan Sintayong, tapi saya ingin memberikan masukan, semoga berguna demi kemajuan sepak bola Indonesia. Karena saya pecinta timnas sepak bola Indonesia. Jadi kesimpulannya, kalau Sintayong salah meracik pemain yang diturunkan dalam pertandingan, selesai sudah, kalahlah timnas. Ibaratkan seorang dokter salah meracik obat, matilah pasiennya. Ya, di samping itu saya juga menghargai pelatih Sintayong dalam usaha memajukan sepak bola Indonesia. Oke, saya lanjutkan. Gol pertama yang dibuat Jepang itu bukan hebatnya pemain Jepang, tapi karena Jordi Amat blunder. Sudah tahu sistemnya pakai sistem VAR, dan posisinya si Jordi juga berada di garis gawang. Dan bolanya juga posisinya waktu itu tidak terlalu bahaya-bahaya banget.
Karena masih ada 3-4 pemain timnas yang mengawal gawang Hernando Ari. Tapi kenapa Jordi Amat membuat kesalahan fatal dengan memeluk pemain lawan? Padahal dia tahu itu sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan penalti. Dan terbukti kan terjadi penalti waktu itu. Dan akhirnya membuahkan gol di menit ke-6 untuk kemenangan Jepang. Gol pertama buat Jepang ini di menit ke-6 ini otomatis menurunkan semangat para pemain timnas yang lain. Ya. Itu mengganggu mental pemain yang lain. Makanya Jordi Amat ini, berdasarkan catatan saya dari pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Asia, ya, sampai dengan di Piala Asia 2023 ini, catatan saya sering melakukan blunder, ya, yang mengakibatkan gawang timnas Indonesia kebobolan. Saya menghargai semangat juang daripada Jordi Amat ini juga luar biasa dalam bertanding, ya. Tapi jangan sering melakukan blunder, karena kesalahan blunder ini akhirnya menciptakan gol bagi lawan dan akhirnya kita kalah. Makanya saya nggak tahu ini PSSI ini ada analisa pemain nggak ya. Lantas gol ketiga Jepang ke gawang Indonesia di menit ke-88 karena blunder juga, ya, di mana Justin Hapner gagal membelokkan tendangan, ya, Ayase Veda di kotak penalti sehingga bola malah masuk ke gawang Hernando Ari. Terjadilah gol bunuh diri. Jadi teman-teman, kesimpulannya 3 gol ini tidak mungkin terjadi kalau seandainya tidak ada blunder. Pertama, Jordi Amat di menit ke-6, kalau tidak blunder tidak akan gol. Kedua, kalau Asnawi Mangku Alam yang jaga, gak mungkin itu bisa dapat bola itu dapat diambil seenaknya aja. Si pemain Jepang itu bisa menusuk ke sayap langsung mengumpan ke depan gawang. Ketiga, kalau juga Justin tidak blunder, enggak gol juga. Jadi teman-teman, saya ingin bertanya, hebatnya pemain Jepang di mana? Artinya nggak kalah hebat pemain timnas Indonesia dengan Jepang, walaupun peringkat FIFA kita jauh banget. Jadi Jepang ini cuma menang beruntung lawan Indonesia. Beruntungnya kenapa? Ya karena ada blunder tadi. Kalau kualitas dalam bermain sama. Contoh aja, gol yang diciptakan dari pemain timnas Indonesia Sandy Walsh ke gawang Jepang itu berkelas. Itu murni skill dalam bermain bola. Dimana lewat lemparan Pratama Arhan, ya, dari luar garis lapangan, ya, disambut dengan baik oleh Sandy Walsh dan ditendang dengan akurasi yang luar biasa sehingga menciptakan gol buat Indonesia. Itu murni skill, hebat. Kalau pemain Jepang ngegolin ke gawang Indonesia karena blunder, bukan skill. Akibat dari lemparan Pratama Arhan ini, ya, yang membuahkan gol lewat tendangan si Sandy Walsh ini, kualatlah kiper si Zion Suzuki, itu kiper Jepang yang kemarin pernah meremehkan lemparan jauh Pratama Arhan. Ya, pas banget omongan saya waktu konten saya waktu lalu itu, yang saya bilang buktikan Pratama Arhan, ya, biar si Zion Suzuki itu terdiam. Dan memang terdiam. Setelah gol diciptakan dari si Sandy Walsh, itu saya yakin Zion Suzuki itu semalaman nggak bisa tidur mikirinnya, ya. Baik teman-teman, dalam laga kemarin antara timnas sepak bola Indonesia melawan Jepang, saya ingin
memberikan penilaian tiga pemain terbaik timnas pada laga melawan Jepang itu ya adalah pertama Pratama Arhan, kedua Sandy Walsh, ketiga kiper kita Hernando Ari yang udah banyak menyelamatkan gawang Indonesia ya dari serangan-serangan Jepang. Oke teman-teman, begitu saja analisa saya ya. Mohon maaf kalau seandainya saya ada salah-salah kata, tapi ini semua saya sampaikan karena kecintaan saya kepada timnas sepak bola Indonesia. Dan timnas sepak bola Indonesia juga masih punya peluang teman-teman untuk bisa masuk di kualifikasi Piala Asia 2023. Cuman lagi menunggu hasil pertandingan ya di grup E dan juga di grup F ya. Kita doakan semoga timnas Indonesia ya punya nasib baik kayak Jepang, akhirnya bisa masuk kualifikasi Piala Asia. Baik teman-teman, begitu saja konten saya kali ini. Akhir kata saya ingin meminjam bahasa penutupnya si Bola Bung Binder dan juga Bung Ropan di YouTube-nya, yaitu no hit, no politik, only football. Salam olahraga. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rock slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back.